Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting LD player agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silahkan buka aplikasi emulator LD player-nya ya. Nah, jika sudah dibuka, teman-teman bisa pergi ke pengaturan ya atau icon kiri ini. Kemudian di bagian resolusi, itu teman-teman pilih sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Entah mau versi tablet, versi HP, layar lebar, atau manual diri, atau bisa disebut custom ya, jadi bikin resolusi baru ya. Nah, kalau keinginan saya itu mending saya pilih versi tablet, kemudian di resolusi 1280 x 720 ya. Tapi di bagian resolusi ini tergantung teman-teman ya. Misalnya mau versi HP ya, mau resolusi 720 x 1280. Nah, itu juga boleh ya. Atau mau bikin sendiri. Misalnya lebarnya sekian, kemudian tingginya diisi segini, DPI-nya dibiarin aja, kemudian tinggal disimpan ya. Tapi kalau saya mending pilih versi tablet ya, di resolusi 1280 x 720p. Nah, jika sudah selesai di bagian resolusi, sudah menemukan yang sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa ke bagian CPU. Di bagian CPU ini teman-teman tinggal menyesuaikan aja berapa banyak core yang terdapat pada CPU teman-teman. Cara ceknya gimana? Teman-teman tinggal pergi ke text bar, klik kanan text manager, kemudian pergi ke tab performance ya. Nah, di tab performance ini di bagian CPU itu teman-teman lihat di bagian sini ya. Ini ada tulisan cores. Nah, di sini core saya ada 2 ya. Maka jika ada 2, mending diisi 2 core. Kalau misalkan di text manajernya ada 4 core, maka diisi 4. Tapi kalau core-nya lebih dari 4, maka isilah angka 4 ya, karena angka 4 itu paling mentok ya. Begitu. Nah, di sini saya akan mengisi 2 core karena sudah tertulis di text manajernya bahwa core yang saya miliki 2 ya. Nah, jika sudah selesai di bagian CPU, teman-teman bisa pergi ke bagian RAM. Nah, di sini untuk bagian RAM itu teman-teman cari tahu dulu berapa GB RAM teman-teman. Cara ceknya gimana? Teman-teman tinggal buka aja kontrol panel ya. Tinggal buka saja kontrol panel. Kemudian teman-teman tinggal cari sistem ya. Nah, ini sistem. Nanti teman-teman tinggal klik aja yang sistem. Nah, lalu teman-teman di sini bisa dilihat ya untuk installed RAM-nya. Di sini installed RAM saya 5 GB. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang 4 GB, 2 GB atau bahkan 8 GB ya. Nah, jika sudah tahu untuk RAM-nya berapa GB, maka teman-teman ubah dalam bentuk megabyte atau dalam bentuk MB. Misalnya RAM saya 5 GB nih ya, saya ubah dalam bentuk megabyte jadi 5120 megabyte. Nah, jika sudah tahu ya dalam bentuk megabyte-nya berapa, teman-teman langsung bagi 2. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan buka kalkulator. Nah, jadikan contoh RAM-nya 5 GB, saya ubah ke dalam bentuk megabyte jadi 5120 ya. Kemudian dibagi 2, hasilnya 2560. Nah, jadi jawaban yang ini teman-teman masukin ya ke emulatornya. Begitu. Ya, jadi saya akan masukin. Nah, kalau misalnya tidak bisa memasukkan secara custom atau buat sendiri ya, maka teman-teman cari yang paling mendekati. Tadi kan untuk jumlahnya jadi 2560. Nah, berarti saya harus mengisi yang mendekatinya ya. Jadi yang mendekati adalah 2048. Ya, jadi saya akan ulangi sekali lagi. Jadi untuk mengisi yang RAM, cari tahu dulu ya untuk berapa GB RAM teman-teman. Jika sudah tahu, diubah dalam bentuk megabyte atau dalam bentuk MB. Nah, jika sudah, teman-teman langsung bagi 2. Nah, nanti akan otomatis tertulis ya hasilnya berapa.
Nah, jika sudah ketemu hasilnya, teman-teman coba cari nilai yang terdekat ya. Seperti tadi, kalau hasilnya 2560, maka saya akan ngisi yang 2048 ya. Jadi pilihlah yang terdekat ya, oke. Nah, jika sudah selesai di bagian RAM, bisa ke bagian permainan ya. Nah, di red setup itu teman-teman pilih 60 fps saja ya. Karena 60 fps sudah paling kecil. Ya, kalau misalkan spesifikasi PC atau laptopnya sudah high end banget, maka bisa ini ya, centang kotak ini ya, dicentang, kemudian iya, lalu bisa pilih 90, 120 atau 144 ya, begitu. Nah, kalau saya mending nggak usah centang dan saya akan memilih 60 fps. Nah, jika sudah di bagian red setup, bisa ke advance pilihan. Nah, untuk sinkronisasi vertikal, teman-teman hilangkan centangnya, dukungan ASTC tekstur dicentang, dan kemudian untuk di PUBG matikan akselerasi mouse dicentang ya. Nah, lalu untuk di bawah sini mending teman-teman pilih 720p ya kalau pengen emulatornya lancar dan tidak berat ya, karena kalau 1080p 2K takutnya berat ya, begitu. Nah, untuk aktifkan HDR-nya mending centangnya dihilangin ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik menyimpan, lalu bisa mulai ulang sekarang ya, atau restart sekarang ya. Nah, jika sudah selesai dengan emulator LD player-nya, teman-teman bisa pergi ke desktop, kemudian cari icon emulator LD player-nya ya, kemudian teman-teman klik kanan, open file location. Nah, kemudian akan otomatis terpilih di end player ya. Nah, jika sudah, teman-teman klik kanan saja, kemudian properties, kemudian pilih compatibility, centang disable full screen optimization, change high dp settings, centang override high dp scaling, pilih application. Jika sudah oke, apply dan oke. Nah, jika sudah, teman-teman di kotak atas sini tinggal diklik saja, nanti akan seperti ini sendiri. Kemudian teman-teman klik kanan, copy, lalu bisa di close. Nah, lalu langkah selanjutnya, teman-teman klik start menu, kemudian pergi ke settings, kemudian pergi ke sistem, kemudian scroll aja ke bawah sampai ketemu graphic settings. Nah, bagi yang tidak menemukan graphic settings, ya bisa kembali ke home, lalu di bagian pencariannya tinggal ketik saja graphics ya. Nah, nanti akan otomatis muncul graphic settings. Nah, lalu jika sudah masuk ke graphic settings, teman-teman tinggal browse saja. Nah, di bagian kotak yang tadi ini teman-teman klik saja, lalu pastekan ya dengan cara CTRL+V, lalu tinggal enter. Nah, lalu akan otomatis muncul di end player-nya. Nah, jika sudah ketemu di end player, bisa di add saja. Kemudian options, pilih high performance ya. Jika sudah save, dan bisa di close untuk settingsnya ya. Nah, lalu langkah selanjutnya, teman-teman silakan buka command prompt ya, atau CMD. Lalu jangan lupa jalankan dengan run as administrator ya. Nah, jika sudah kebuka, teman-teman silakan cek kode ultimate performance yang ada di deskripsi video. Nanti kodenya sudah saya taruh, dan nanti teman-teman tinggal copy aja ya, klik kanan, copy kodenya, lalu tinggal dipastekan di command prompt-nya ya, atau di CMD-nya dengan cara CTRL+V atau Ctrl+V ya. Jika sudah, di enter. Nah, nanti akan otomatis muncul keterangan ultimate performance. Nah, jika sudah, command prompt bisa di close, lalu teman-teman buka control panel ya, tinggal dibuka saja, lalu teman-teman cari power ya. Nah, nanti tinggal pilih yang power options. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal pilih ultimate performance ya. Jika sudah dipilih, bisa klik change plan settings. Kemudian dua-duanya ini tinggal dipilih saja never ya.
lalu klik Change Advanced Power Settings. Kemudian di sini yang perlu teman-teman lakukan di bagian sebentar ya, saya cari dulu. Nah, di bagian sleep ya, kemudian allow wake timers, itu teman-teman pilih disabled ya. Jika sudah apply, lalu di bagian USB settings, USB selective suspend setting, itu teman-teman juga pilih disabled ya. Lalu kemudian di bagian processor power management, di bagian minimum dan juga maksimum, itu teman-teman dua-duanya pilih 100% ya. Di bagian minimum processor state pilih 100% ya, atau diisi angka 100 ya. Lalu di bagian maksimum processor state juga ya, diisi angka 100, nanti akan otomatis menampilkan angka 100%. Dan jika sudah, diklik apply, lalu OK, dan bisa di save change. Nah, jika sudah, bisa di close ya untuk kontrol panelnya ya. Oke, jadi video tentang cara setting LD player agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.